Pada malam hari ini kembali kita diizinkan Allah berjumpa. Sudah lebih kurang 1 tahun lebih kita tidak ketemu. Ibu terang aku terakhir sejak mulai tahun 2020 kini 2000 setahun loh. Alhamdulillah diizinkan Allah kembali. Mudah-mudahan sisa-sisa umur kita ini selalu mampu dan dapat dengan izin Allah kita berikan yang terbaik dalam rangka kebahagiaan hidup kita di dunia dan terutama di akhirat kelaknya. Kenapa di akhirat itu terutama? Karena akhirat itu kehidupan yang paling lama. Itu tidak ada batasnya itu. Buktinya orang yang sudah meninggal tidak ada yang kembali. Ada orang kembali aku? Tidak ada orang. Agar dimumini itu jadi dari tubuh hitamnya kembali. Tidak ada. Berarti orang yang sudah meninggal mulai daripada zaman Nabi Adam sampai terakhir mungkin tadi kalau ada yang dikuburkan, itu sudah tidak ada di alam dunia ini lagi. Ini sementara, hidup kita ini sementara, sesaat. Innama hadhil hayatid dunya, sungguhnya kehidupan dunia itu adalah kesenangan sementara. Jadi kaum muslimin rahimahumullah. Syukran. Baik, kita pembahasan kita adalah berlandaskan kepada Al-Quran, surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 179. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini saya tidurkan karena kita live masuk YouTube. Ini kita pernah diprotes dulu sama teman-teman. Kok masih dalam tanya ya aku itu tidak produk awak. Ini mohon maaf. Tidak apa-apa. Yang langsung tidak apa-apa. Ya, dalam rangka kita menjaga hati umat itu juga. Jadi Bapak Ibu yang tidak dengar hari ini boleh nanti buka di YouTube. Kita sudah dakwah kita itu sudah dunia sifatnya. Jadi biarlah yang membuat Facebook, YouTube, Instagram, apalagi WA itu orang-orang yang sono, orang Yahudi itu, tapi manfaatkanlah oleh orang-orang Islam. Manfaatkan semua ada. Begitu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jins wal ins. Sungguh kebanyakan isi daripada neraka jahanam itu, kata Allah. Ini Allah memberikan informasi apa-apa kepada kita agar kita waspada dari golongan jin dan manusia. Kalau ingin masuk neraka atau golongannya, kalau ingin selamai diri. Apa penyebabnya? Itu ada sebab. Hukum sebab akibat. Kalau awak lapar, biasanya mana Pak? Makan. Karena awak makan, akibatnya perut kenyang. Kalau awi awak mana Bu? Minum. Minum, haus lepas. Itu hukum sebab akibat itu. Kenapa manusia itu berada dalam neraka, kata Allah? 1. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia dikasih oleh Allah hati. Hati tahu? Lain. Mana hati tahu? Itu bahasa isyarat itu. Di dalam kalau kajian tauhidnya itu lain apa ceritanya? Kita kan biasa bahas tauhid. Kalau syariatnya apa? Nah,
saluhat saluhan jasadu kullu. Kalau rancak nan sagum padu, maka akan rancak pula yang diakibatkannya. Mungkin parangainya, tingkah lakunya, perbuatannya. Wa in fasadat sa'iru amali. Kalau rusak nan sagum padu, maka akan rusak yang dihasilkannya. Ala wahya qalbu. Ketahuilah bahwa segumpal itu kata Rasul adalah hati. Yang dimukasi hati di sana oleh Rasul bukan hanya yang segumpal ini. Kalau nan sagumpako awak meninggal masuk ke dalam kubur, hati awak masuk lo. Semua ya awak. Lain tinggal di dua orang. Jadi kalau ada niat-niat lain dah tahulah gitu kan. Maka masuk bersama kita. Apakah selesai urusan awak sampai di situ? Lah selesai bu? Belum, berarti bukan hanya yang segumpal itu. Nah, itu namanya ada makna hakikat namanya itu. Nah, kalau tauhidnya seperti itu. Jadi kata Allah, dia dikasih hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Hidup dia 50 tahun. Mulai dari kete atau lah balik berakal, ndak pernah sembahyang loh, ndak pernah sholat. Paling-paling sholat hanya 2 kali setahun. Itu coba menjadi masbuk di belakang. 2 kali setahun tahu. Hari Raya, Idul Fitri, Idul Adha. Atau beko bulan Ramadan. Ramadan kepetan dan do, tapi pun ada do. Nol kadang beko tanggo. Di situ ada lah, ada di. Ada ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ramadan besok kita dadah langan. Jadi datang lagi ke masjid. Ada langan datang wah. Nah gitu. Dikasih hati oleh Allah tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Itu syarat salah satu manusia berada di dalam neraka. Ini Allah yang menyampaikan. Laqad zara'na li jahannam. Jadi manusia itu akan masuk ke dalam neraka jahanam. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dikasih hati, dia tidak dipergunakan baik-baik. Menimbang, memilah ya memilih. Elok atau tidak elok, bana atau tidak bana, atau sama saya sebelah. Makanya orang mengisyat, dah punya hatinya tu doh, hatinya doh. Jadi seorang ada hati di situ doh. Hati di sini masih ada dia. Boleh terang bu? Lain. Dia niat bukan? Jadi bukan hati di sini maksudnya. Tak buat hatinya tu doh. Hati di sini masih ada. Tapi hati yang mana? Itulah hakikat nasabana manusia itu. Ada manusia ada orang gitu doh. Nyalain orang. Tapi yang wakil orang yang mana? Gitu. Tidak mempergunakan itu dia. Makanya hati-hati, Allah beri kita anugerah dengan izin Allah lengkap sempurna. Mari kita manfaatkan dalam rangka untuk taat kepada Allah. Jadi bagi Allah itu tidak ada untung rugi, tidak ada. Salat manusia baik semuanya, taat dia mulai ilal masyriqi wal maghrib, dari timur sampai ke barat. Sujui kasadolahnya orang tua. Allah tetap akbar. Atau sebaliknya, tidak ada orang yang sholat kok 2 ku orang kasadolahan. 2 ku tahu? 2 ku itu sebab tu membalakan sadolahnya yang Allah tetap akbar. Jadi untung rugi tidak ada bagi Allah, bagi Allah. Nah maka selagi kesempatan hidup diberikan oleh Allah, hati
Kebanyakan isi neraka jahanam itu golongan jin dan manusia. Syarat utamanya dikasih hati oleh Allah, tidak dipergunakan untuk memahami, mentadaburi, memikirkan, menimbang dan memilih. Ini itu samo saya sedoyo lah samo sawah di pematang, atau memakai prinsip hati gote halal haram hantam tarwi. Nah itu apa ya betul. Jadi makanya agama itu penting, sangat penting agama itu. Jangan sampai agama ditinggal. Karena ada orang yang beranggapan, oh agama itu tak perlu loh. Malahan ada yang menyatakan musuh kita bersama itu adalah agama. Astagfirullah. Ini kan luar biasa kedurhakaannya itu. Coba agama musuhnya. Kadang-kadang yang mengeluarkan pendapat itu orangnya beragama Islam. Sawananda Islam itu isi alam cuma. Kalau Islam dia tidak seperti itu. Pola pikirnya, cara pandangnya itu pasti di atas aturan Allah dan Rasul. Itu kadang-kadang lebih hebat manusia itu daripada Allah, daripada Rasul. Itu kan tidak boleh. Nah itu gunanya agama. Kalau bayangan kalau pesikoan Asiana akan menyampaikan agama itu ya para ulama. Akhirnya ulama awak banyak lo tantangannya, dihujat, difitnah, diadu domba, dipenjaruan malahan. Tidak ada salah pembuat kesalahannya, cari kesalahannya. Itu kan bahaya itu. Agama itu yang menyampaikan, yang mendakwahkan, ujung tombaknya adalah para ulama. Allah yang jamin, Rasulullah telah sampaikan. Nah, siapa Allah? Siapa ulama itu? Dalam pandangan Allah, ulama itu innama yakhshallah min ibadihi, orang yang paling tunduk dan takut kepada Allah di antara hamba-hambaku. Semakin banyak ilmunya, semakin tinggi detailnya, dia semakin taat dan tunduk kepada Allah. Itu lama itu. Tidak harus pandai baca kitab kuniang loh. Dia tak tahu baca kitab kuniang, tapi dia tunduk dan taat kepada Allah, dia alim orangnya. Makanya dalam pandangan Allah dan Rasul, ilmu itu tidak ada beda-beda. Semua sama, sumbernya dari Allah. Nah, siapa yang mendoktrinasi, siapa yang terkontaminasi, itu orang-orang barat lah, mengkapling-kapling. Ini ilmu agama, ini ilmu umum. Agama tidak boleh dibawa-bawa di arena politik, agama tidak boleh dibawa ke pasar, agama tidak boleh dibawa kemana-mana. Agama hanya sholat, zikir, puasa, naik haji, umrah, baca Al-Quran. Hanya itu. Ada masukan lain, akan bahaya itu. Jadi pola pikir yang seperti itu yang rusak dan meracuni. Agama itu harus dibawa kemana-mana. Saya terang aku. Ada saudara kita yang sholat. Kalau agama ditinggal, tidak dibawa ke arena politik, maka politik itu berjalan seperti politik orang-orang yang tidak kenal dengan Allah. Politik sesat itu namanya. Islam itu punya strategi politik. Inayah syasya, strategi. Bagaimana Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah supaya bisa diterima di Madinah itu bukan hal yang mudah ya. Berat tantangannya itu. Baik ke Taif, diberi Taif dilantiang sampai berdarah-darah. Diarok ke situ, lain dapat dukungan, ternyata tidak. Membalik Rasul, tidak. Itu strategi politik itu. Jadi ada dalam Islam itu. Agama dibawa ke pasar. Kalau tinggal agama di rumah dan dibawa ke pasar,
baik dalam jual beli. Padahal Rasulullah itu menggalih jual beli. Makanya dalam Al-Quran ada wa ahallallahul bai'a, Allah menghalalkan jual beli, wa harramar riba, mengharamkan riba. Kalau jual beli itu bagus, baik, menurut standar aturan Allah, maka terjadilah, tidak akan terjadi di pasar itu wailul lil mutaffifin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang dalam timbangannya. Tidak akan ada itu. Dia kamu dibawa kemana-mana. Mulai dari itu, asajo kehidupan awak itu dasarnya agama. Jangan sampai enggak. Itu yang sering kita baca, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku. Bapak Ibu, hidupku. Awak mengakui satu waktu, tapi awak akui itu doh. Wa mamati, matiku, li, ada li di sana. Lillah. Apa maknanya li itu? Untuknya, untuk Allah, tidak bagi itu, bagi Allah seluruhnya. Maka salah besarlah kalau ada orang yang beranggapan agama jangan dibawa ke mana. Orientalis yang seperti itu pola pikirnya. Itu tugasnya agama yang menyampaikan itu ulama. Kini ulama dipeganah begini, kan dimusuhi, diancam. Ingat, kalau terjadi pengancaman, fitnah, adu domba, riba terhadap ulama, di penjara ulama itu, maka umat akan hancur. Pasti itu. Karena Rasulullah telah menyampaikan, sayati zamanun, akan datang suatu zaman kepada umatku, kata Rasul. Apa yang akan datang? Yafiruna li ulama wal fuqaha. Dikala itu, pada zaman itu, manusia menjauhkan diri daripada ulama dan fuqaha, ahli agama. Kalau itulah terjadi, maka yang akan menimpa umat masyarakat dikala itu, kata Rasul, yaitu yusallitullah ta'ala sultanan zulman. Masyarakat akan dikuasai oleh sultanan zulman, para penguasa, para pemimpin, para sultan-sultan zulman yang zalim. Itu Rasulullah yang menyampaikan, bukan dibuat-buat. Kenapa? Ulama telah dijauhi. Yang menyampaikan hukum halal dan haram siapa? Ulama. Hak batil siapa? Ulama. Ini boleh, ini tidak boleh. Ulama. Jangan tunjuk pemimpin-pemimpin kafir itu yang cenderung kepada fasik, yang durhaka kepada Allah. Awak tidak. Kesenangan dunia sesaat ingin, akhirnya sengsara, menimpa umat. Ingat Bapak Ibu hadirin jemaah kaum muslimin, umat Islam semuanya, di Indonesia ini Islam itu tidak akan habis, tapi berpindah bisa. Dulu lebih kurang 800-700 tahun Islam berkuasa di Andalusia, Turki Utsmani. Hancur kan? Kemal Atatürk. Kenapa? Islam tidak dipakai lagi. Dia berpindah. Nah sekarang alhamdulillah Islam jaya lagi di Turki. Erdogan, siapa ini? Erdogan komandannya. Di Indonesia ini kalau tidak ada yang mengamalkan, menjalankan, menerapkan hukum Allah, aturan-aturan Islam, Islam bisa lenyap. Habis, pindah ke tempat yang lain. Tapi di mana manusia itu mengamalkan aturan Allah, Islam itu tidak akan habis, iya, itu sudah jaminan. Tapi berpindah tempat bisa. Salah satunya adalah Islam tidak lagi menjadi tuntunan hidup bagi masyarakat. Makanya hati-hati kita berwaspada.
Suara azan bisa datang ledo, ke masjid bisa dilarang, sholat bisa dilarang, dan itu sudah mulai terjadi. Dulu azan dan karya-karyawana kan ibu dulu do, taga dua saudara warna lain, ya Pak ya. Jadi bermacam-macam muncul. Kenapa? Dia menganggap aturan Allah, Islam itu, hukum Allah itu menghambat keinginannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi tugas kita adalah, Bapak Ibu hadirin jamaah, kita ini umat akhir zaman, umat yang terbaik dalam pandangan Allah dan Rasul. Kuntum khairan ummatin, kamu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, dikeluarkan kepada manusia banyak. Syaratnya menjadi manusia terbaik itu ta'muruna bil ma'ruf, ajak manusia, bawa manusia kepada kebaikan, ajak kepada kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf, jangan awak saja. Kalau awak lah sholat, ajak yang lain. Itu caranya. Ibu dah sholat, ajak anak-anak. Suami istri sudah sholat, ajak keluarga. Nah, itu menyelamatkan namanya itu. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu. Kalau awak lah selamat, Allah itu setengah baru. Keluarga awak apa? Anak awak apa? Suami taat rajin ke masjid. Dalam putih awak tu ibu masjid. Bini apa? Masalah nanti pada percaya cobalah nanti kalau nanti gitu caranya ini ada orang sawana dia dia pakai sawana kuat azab kubur itu ada orang sebenarnya sawana itu asal ada kubur itu timbulna pada kau lihat jangan hal-hal masalah iman jangan dengan akal, tidak katakan dia kalau seteres bisa KL gue gitu. Itu bukan makanan akal, itu makanan iman. Jadi masalah alam ghaib, masalah surga neraka, masalah siksa dan azab, semuanya itu adalah aturan Allah. Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kok masih tidak percaya? Anak-anak di sekolah, mahasiswa punya ujian pak, mencontek kau ya pak ya, mencari kamu ada itu Jimai, ini Jimai nama itu. Ke buku tu, yang percaya ini betul, yakin dia. Masa kita tak percaya sama Al-Quran? Alhamdulillah, kemana alhamdulillah. Nah, jadi sebab itu selamatkan diri kita. Kalau kita sudah rajin ke masjid, ke musola, sholat di bawah ketu, ajak yang lain. Ta'muruna bil ma'ruf. Alhamdulillah, masjid kita sudah bagus, tikarnya bagus, AC di dalamnya, pengurus sudah berusaha payah. Itu menjadi amal jariah bagi beliau. Awak tugas awak malam-malam leh. Gitu. Orang mau di rumah sholat ya, iyo, sholat di rumah di masjid beda, tidak sama. Kau ingin kadang kalau sholat di Masjidil Haram, jadi satu kali sholat subuh itu 1.000. Di Madinah Masjid Nabawi 1.000 kali. 1.000 kali di situ ada situ sekali gitu. Itu hadis Rasul menyatakan 1.000 kali di situ sholat subuh. Itu sekali sholat subuh di Masjidil Haram itu. Makanya kalau ada Bapak Ibu yang diizinkan Allah ke haji dan umrah, jangan sholat di hotel. Rugi sangat Pak. Kok kalau lo enggak dari dia nonton lah. Mangga sampai 10 juta, 30 juta lebih bayar lo. Kan itu pengalaman kita memimpin jemaah umrah seperti itu. Jadi hati-hati kita. Ibadah itu sudah ada aturan dari Allah. Ajak ta'muruna bil ma'ruf. Itu satu huruf. Nang kedua tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Baru umat yang terbaik. Jadi umat yang terbaik itu kuntum khairan ummatin ukhrijat
dua. Dia dua. Suruh manusia berbuat kebaikan, cegah dari kemungkaran. Salah bahasa pun tukar pada sah, itu kalau di Minang namanya itu. Jangan dibiarkan dia salah, sesuai dengan kemampuan awak. Ndak tak kahar jadi kahar itu. Awak kalau sekarang ketumpit itu mungkin sesuai dengan kemampuan awak. Nanti caranya. Bagaimana kemampuan itu? Rasulullah telah membagi man ra'a minkum mungkaran. Kalau kamu melihat kemungkaran, falighayru biyadih, cegahlah dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Cegah. Kekuasaan awak di rumah tangga, istri awak salah, tegur dia. Anak cucu awak salah, tegur dia. Jadi padiannya salah. Itu kekuasaan awak namanya itu. Pak RT, kalau ada kemungkaran dalam lingkungan RT-nya, berkewajiban mencegahnya. Jadi padiahan. Pak RW, lurah, berkewajiban mencegah kalau ada kejadian kemungkaran di kelurahannya. Pak Camat, wali kota, bupati, gubernur sampai presiden, kalau ada kemungkaran, cegah. Jangan ada sumber masalah. Kalau sumber masalah itu dari RT, itu siapa namanya ayah itu kawuh dari undur. Itu bahasa Kampung ada. Kawuh ada keru. Kawuh bahasa Kampung ada. Dari undur, adena kalau tak kurang jadi dia. Kalau di undur itu nanti kalau susah membawa mah. Itu namanya kusui sarang tebu namanya itu. Banyak itu namanya. Sarang tebu tahu? Kusui sarang tempur itu menyelesaikan itu api saja. Atau sudah atau mah kadang cie-cie dia main hari ini buahnya mamuhnya dah gimana. Jadi oleh sebab itu hati-hati kalau dia muncul maksiat, kemungkaran, kesalahan atau rumi itu kata mendaki namanya itu. Ada tantangan, ada risiko yang dihadapi. Ya, itu sunatullahnya memang seperti itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimahumullah.